Ya baik, kita lanjutkan ya. Jadi untuk selektor tadi kita terakhir di sini selektor pakai ID, kemudian yang selektor untuk kelas ini juga prinsipnya sama sih gitu ya, selektor untuk kelas. Jadi misalkan saya buat di sini div gitu ya, div dengan kelas gitu ya, kelasnya adalah paragraf gitu ya, paragraf. Terus saya beri satu alinea teks gitu deh, ini aja deh ya, sembarang lah saya taruh di sini. Kemudian saya bikin paragraf yang kedua itu ya, saya pisahkan dengan div kelasnya juga paragraf gitu ya, paragraf sama. Terus teksnya saya isi dengan ini aja deh, saya taruh di sini, saya simpan. Kemudian saya akses nih, ini kita akses gitu ya, reload. Nah ini adalah dua paragraf ya, dua paragraf yang menggunakan kelas ini ya, ini kelas paragraf, ini kelas paragraf. Yang ini juga sama nih, yang bawahnya ini juga kelas paragraf, ini paragraf. Nah itu ya, paragraf ini kelas ini kita beri action gitu ya, kita beri action di sini. Caranya juga hampir sama, caranya adalah kita menggunakan titik gitu ya, paragraf. Nah seperti ini. Terus kita beri actionnya klik aja lah, klik gitu ya. Kemudian kita jalankan function di dalamnya, alert lagi. Untuk sementara kita pakai alert gitu ya, kelas paragraf di klik. Nah seperti ini, disimpan. Terus kita coba refresh gitu ya, refresh. Nah ini kelas paragrafnya kita klik gitu ya, muncul nih kelas paragraf, diklik. Paragraf yang ke bawahnya juga sama nih, diklik. Nah gitu ya, jadi kita memberikan event ke div ini ya, div yang kelasnya paragraf. Kemudian ada cara lain gitu ya untuk memilih elemen dengan modifikasinya seperti ini gitu ya, modifikasinya seperti ini gitu ya. Nah ini ya, seperti ini. Ini artinya kita akan memberikan kita memilih elemen div dengan kelas main. Nah gitu ya, dengan kelas main. Nah kalau sebentar, ini saya akan jelaskan perbedaan dengan yang ini ya. Kalau kita di sini membuat sebuah elemen yang lain, kelasnya bukan paragraf misalnya, kelasnya paragraf tapi elemennya apa ya, misalkan ya elemen link aja deh, link, elemen link href menuju ke http google.com, Google. Tapi ini kita beri kelas paragraf gitu ya. Maka ini elemen A ini dia juga akan kena pernyataan ini juga gitu ya. Jadi dia akan berlaku, ini juga berlaku di link tadi gitu ya, karena sama-sama menggunakan kelas paragraf gitu ya. Jadi kalau kita ini, karena kita refresh gitu ya, nah ini ada link,
linknya ini diklik gitu ya, dia akan memunculkan alert juga gitu ya, karena kelasnya sama-sama paragraf. Nah gitu ya. Oke, berikutnya adalah nah kalau ini untuk contoh ini penggunaannya adalah sebagai berikut. Penggunaan untuk itu div, jadi itu div, kemudian itu adalah kelasnya main. Nah gitu ya. Nah seperti ini. Jadi ini oke. Nah seperti ini. Jadi kalau pernyataan selektornya kita pengen yang sangat lengkap gitu, lebih akurat, maka kita pakai pernyataan seperti ini. Elemen div yang kelasnya adalah main. Nah gini ya, kita beri event klik. Nah kita jalankan functionnya di sini. Nah gitu ya, ini akan menyebutkan kita memilih elemen dengan cara yang sangat spesifik gitu ya, sangat spesifik ya. Kelasnya main gitu ya. Kalau kita pakai kalau kita pakai pernyataan, kalau ada elemen seperti ini div, kemudian ID box 1 seperti inilah misalkan ya, box 1. Kalau kita pengen mengakses elemen ini menggunakan JavaScript, ini div ID box 1 gitu ya, kita bisa mengaksesnya dengan cara sebagai berikut. Div kemudian pagar box 1. Nah gitu ya, misalkan kita beri klik gitu ya. Nah seperti ini function. Nah seperti ini gitu. Ini cara memilih elemen yang lain. Kemudian ada lagi cara memilih elemen selain ini gitu ya. Contoh, nah ini ini juga bisa nih. Ini adalah kita memilih elemen yang ID-nya konten, dan juga kita memilih elemen yang kelasnya menu gitu ya, kelasnya menu. Kita memilih beberapa elemen sekaligus. Nah ini juga cara lain nih. Kalau kita punya selektor seperti ini gitu ya, ini artinya kita akan memilih TD dalam sebuah tabel gitu ya, TD dalam sebuah tabel. Kemudian ini contoh, kita memilih TD yang merupakan anak dari TR gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Atau cara seperti ini juga bisa nih, TR first gitu ya, TR first ini untuk situasi. Oke sebentar, ini kita coba ya, ini ya, TR ini adalah elemen dalam tabel. Ini elemen dalam tabel, kita coba di sini. Tadi kita sudah membuat tabel, kita buat tabel yang lain ya. Misalkan di sini ya, tabel bordernya sama dengan 1, kemudian TR TD, terus kita bikin TR 3 kali aja deh. Nah gitu ya, ini Andi, Jalan Solo, Sleman. Kemudian ini Dina, alamat Jalan
Magelang, Sleman juga, Sleman gitu ya. Terus Dina, Jalan Kabupaten Sleman juga gitu ya. Nah seperti ini. Terus kita coba lihat dulu ya, kita lihat dulu tabelnya ada di bawah sini gitu ya, tuh 2, 3. Terus kita coba pernyataan ini gitu ya, TR.2 first ini sepertinya kita memilih TR pertama gitu ya, ini TR terakhir gitu ya, TR pertama, TR terakhir. Kita coba deh TR, kita coba tapi kita cek dulu ya, di sini ada tabel lain atau tidak gitu ya. Kita coba cek. Di sini tabelnya cuma ini gitu ya. Kita coba berhasil, ini nanti berhasil atau tidak ini saya belum tahu nih. Dolar terus TR.2 first. Kita coba beri klik gitu ya, klik, kemudian kita beri function, kita alert gitu ya. Kita alert TR pertama. Kita coba seperti ini aja bisa atau enggak gitu ya. Refresh, coba ini TR pertama harusnya ada di sini nih, harusnya muncul alert gitu ya, cuma saya belum tahu nih. Coba tes. Oke, betul. Kita ke TR kedua harusnya tidak muncul apa-apa. Oke, betul. Kemudian kita coba lagi TR pertama, kemudian ini TR apa lagi nih, TR last gitu ya, nanti sama seperti itu ya. Ini TR less than 2 gitu ya, berarti less than 2 berarti TR1 ini nanti munculnya nih. Atau ini kita coba greater 2 gitu ya, greater 2, TR.2 greater 2. Kita coba TR.2 greater dari lebih dari 2, berarti ini TR3 ini. Klik oke, function alert TR greater 2. Kita coba ya, kita tes ini, refresh, greater dari 2 itu harusnya ini ya, klik muncul. Oh enggak, apakah ini tidak juga. Refresh, klik greater dari 2, ini tidak berhasil. 012, atau coba kita ganti 1 ya, apakah ini mulainya dari 0. Kita ganti 1, simpan, kita coba tes di sini, reload 012, klik oke, betul, berarti TR nya dimulai dari 0 ini, TR nya dimulai dari 0, greater dari 1 adalah ini 0 1 gitu ya, berarti greater dari 1 berarti 2 gitu kan. Oke. Nah itu ya, itu teknik cara memahami selektornya ya. Oke, kita lanjut ke sini ke presentasinya. Oke. Nah kalau kita lihat di websitenya ya, kita coba lihat di websitenya selektor, contoh-contoh selektor yang lain ya. Di
di sini harusnya ada dokumentasi tentang selektor. Nah ini nih selektor ini. Nanti Anda bisa melihat berbagai macam modifikasi dari cara-cara memilih elemen ya. Memilih selektornya di sini ada cara-caranya. Ini yang tadi kita pakai, ini selektor kelas gitu ya. Selektor kelas, kemudian selektor ID, mana nih ya, selektor ID ya, kelas selektor ID, ini ID selektor gitu ya. Kemudian nama elemen tadi apa nih ya, ini multiple selektor, ini tadi memilih selektor dalam jumlah banyak gitu ya, dan lain-lain. Ini ada apa namanya, ada cukup banyak ini cara-cara memilih selektornya, memilih elemennya gitu ya, cara-cara memilih elemennya. Untuk memilih semua elemen kita pakai ini bintang gitu ya. Cuma untuk kasus apa saya belum tahu nih, kita memilih semua elemen gitu ya. Memilih elemen berdasarkan name value nya gitu ya, berdasarkan atributnya juga ada. Oke. Dan lain-lain. Kemudian nah ini nih, saya mau menunjukkan contoh ini ya, contoh ini aja deh, contohnya ada selektor, kemudian ditambahi ini, ditambahi function ini gitu ya, bukan function click tapi ditambahkan itu gitu ya. Saya akan mencoba ini ya, misalkan kita akan mencoba apa dulu ini ya, oke sebentar. Kita coba ada children, ada sibling, ada previous, ada next gitu ya. Saya mau mencontohkan di sebuah file baru. Oke, file jQuery ketiga ya, jQuery ketiga. Oke, seperti ini. Terus ini saya hapus, ini juga. Terus ini saya beri ruang. Oke, jQuery-nya saya taruh di sini. Terus saya bikin div gitu ya, beberapa div. ID-nya adalah D1. Di dalamnya ada div lagi, ID-nya D2. Di dalamnya ada lagi div, ID-nya
D3. Nah gini ya, ID-nya D3, terus di sini konten D3. Nah gini aja. Terus saya akan memberikan style gitu ya pada masing-masing D itu gitu ya. Stylenya adalah, karena itu ID kita pakai crash gitu ya, ID D1, stylenya adalah background colornya, saya akan memberi warna background color blue violet. Terus saya akan memberikan paddingnya 10 pixel. Nah seperti ini. Terus ini akan saya copy paste untuk di D2 dan D3 gitu ya. D2 D3 saya rapikan dulu. D2 D3 background colornya yellow, kemudian yang D3 background colornya adalah sebentar, saya akan cari warna ini aja deh, corn slick. Simpan, kemudian kita lihat dulu gitu ya webnya seperti apa nih ya. Kita coba cek dulu webnya di jQuery ketiga. Oke. Bordernya kayaknya background color yang ini dia nggak kelihatan ini ya, D2 D3 nih, D2 D3. Padding apa saya salah menuliskan? Oke sebentar, paddingnya 10 pixel di D3. Paddingnya tidak terlihat, lebarnya tidak terlihat. Coba ya saya cek. Oh gini aja. Oke, saya salah berarti ini. Padding nah gini ya, padding. Oke, saya tambah ya biar kelihatan ini efeknya. Nah oke, nah gini aja deh. Yang D3 ini akan saya ubah, ini warnanya kurang kontras dengan yang lain ini. Colornya kita coba yang hijau ini aja, save. Nah gini. Oke, nah saya mau menjelaskan konsep yang ini dulu, parent dulu gitu ya, parent. Jadi yang D3 ini D3 ini parentnya adalah yang warna kuning gitu ya. Ini parentnya adalah yang warna kuning, parentnya yang warna kuning. Jadi kalau kita ingin memilih warna kuning dengan menggunakan acuan D3, kita bisa memilihnya
Oke, saya post sebentar ya.